Selamat datang di channel Islam Topik. Kami hanya sekedar menyarankan Anda sebelum menyimak. Ada baiknya Anda menyamankan posisi tubuh Anda, tenangkan perasaan Anda, serta mengucapkan basmalah. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Alhamdulillah, kita sudah selesai dalam melaksanakan saum ya. Dan doanya adalah khatamallahu syiyamakum bil qabul wa askanakumul jannata ma'ar rasul ya. Wa ja'ala idakum farhatan wa bahzatan wa sa'adatan la tazuluhu adalah idukum mubarakun ya. Wa kullu amin wa antum bi khair ya. Semoga hari ini menjadi lebih baik ya setelah saum kita. Selama 1 bulan kita sudah menjalankan saum. Dan kita sekarang alhamdulillah ada pada bulan Syawal. Tadi semoga hari ini lebih baik dari hari sebelumnya. Dan Syawal adalah peningkatan. Semoga adalah berkahnya bertambah, yakinnya bertambah, imannya bertambah, dan juga kebahagiaannya bertambah. Itulah sebetulnya yang bisa kita raih di bulan Syawal kalau seandainya kita melaksanakan saum di bulan Ramadan adalah dengan benar ya sahabat. Maka hari ini sebetulnya sudah harusnya ada apa yang bisa dirasakan. Ada perubahan. Yang paling nyata perubahan adalah merupakan Al-Maidah, hidangan dari langit adalah hidangan berupa ketenangan. Rasa sabar yang bertambah, rasa syukur yang bertambah, rasa ikhlas yang bertambah. Karena semua sifat-sifat Allah itu pada saat tajalli. Terutama kemarin kita sudah membahas tentang tajallinya sifat Allah al-afu adalah memaafkan. Adalah juga akan membawa kita kepada kebahagiaan. Selepas daripada Ramadan ini pada bulan Syawal ini. Nah ini kan yang bisa dijadikan barometer bagi kita adalah untuk perbaikan. Tadi semua. Seberapa bahagia saya selepas Ramadan ini. Seberapa tenang jiwa saya selepas Ramadan ini. Seberapa jernih pandangan saya dalam hidup ini memandang dunia akhirat setelah Ramadan ini. Sebetulnya seharusnya adalah Syawal adalah khobar yang diberitakan kepada kita lewat hati, lewat rasa tentang rasa bahagia sesungguhnya. Maka itulah Syawal diartikan oleh banyak ulama adalah syala artinya adalah peningkatan keimanan. Marilah kita senantiasa terus meningkatkan baik ya, berbuat baik tanpa merasa paling baik, berbuat benar tanpa merasa paling benar ya. Menyampaikan kebaikan kebenaran tanpa merasa menjadi lebih paling baik dan paling benar, dan inilah sesungguhnya juga bisa dirasakan di Syawal. Dan marilah kita terus tingkatkan adalah tenangkan, karena pada dasarnya sahabat adalah masalah yang timbul itu adalah datangnya dari matinya hati semuanya. Seperti pohon yang mati pada saat manusia banyak berharap buah kepadanya, malah dia sesungguhnya bahwa kematiannya adalah telah menjadi membusuk dari semua ya. Sehingga dampaknya terasa kepada kita adalah segala sempit, segala urusan.
Itu ya ada kaitannya dengan firman Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang sudah melalaikan dzikir, artinya terlepas dari, ibaratkan terlepas sesuatu adalah daripada induknya, maka sesungguhnya di situ dia sudah mulai ada masalah. Nah kata Abah, sesungguhnya kebaikan itu akan melahirkan ketenangan. Sesungguhnya kebaikan itu akan langsung ada pahalanya, berdampak langsung pada ketenangan, kebahagiaan sebenarnya. Dan sesungguhnya kemaksiatan juga jadi akan langsung dampaknya pada kesempitan hati, adalah kegelisahan, ketakutan. Ini sebetulnya Allah itu adalah senantiasa ada yang balasannya langsung di dunia, ada balasannya di akhirat. Maka hari ini Abah akan mengganti judul dari pertanyaan teman-teman tentang akhirat yang nanti. Tetapi Abah membuat judul, mengganti judulnya adalah akhirat itu ada yang dekat, ada yang jauh, sahabat. Inilah maka kita harus paham bahwa pada akhir setiap perjalanan kebaikan yang kita lakukan ada akhirat. Ada akhir, akhirat itu akhir. Akhir dari setiap perjalanan akhirat. Ya. Kalian mudik dari sini ke tempat kampung halaman, akhirnya di sana akhirat. Itu juga akhirat tadi semua. Ya. Maka mari kita lubah sedikit paradigmanya. Karena selama ini orang selalu bicara akhirat itu di sono. Tapi banyak manusia melupakan kebahagiaannya di sini. Padahal hidup kita hanya tentang hari ini. Tentang di sini, hari ini. Maka disinilah banyak manusia gagal adalah juga tentang kebahagiaan di sininya. Padahal kebahagiaan di sini itu akan berdampak pada kebahagiaan di sono, gitu loh. Nah, di sono dan di sini pada dasarnya tempatnya hanya di sini sebetulnya. Kalau manusia sudah mengerti. Karena inilah kata Allah, inilah bumiku, inilah panggung sandiwaraku. Inilah ruang dan waktu yang aku bikin, ya. Maka marilah kita. Kenapa hari ini justru yang hancur itu adalah Islam? Karena Islam berprinsip bahagianya di akhirat, di sono. Sehingga dia melupakan kebahagiaannya di sini. Dan juga karena akhiratnya di sono, banyak orang Islam sekarang ini justru lebih gegabah daripada orang-orang yang kalian sebut kafir. Mereka menyayangi alam, mereka menyayangi manusia, karena sesungguhnya ada akhirat yang kalian bisa raih di sini. Pekerjaan, kalian kan ada dunia itu awal bekerja, akhirat itu gajian akhir bulan, itu akhirat juga. Dunia itu pada saat awal kamu menanam, akhirat itu akhir daripada tanamanmu. Ada akhirat, maka kenapa di setiap penghujung perjalanan itu ada surga, ada neraka. Ada yang membuat kamu bahagia, ada yang membuat kamu adalah menderita. Karena memang akhirat itu ada yang dekat. Ya. Maka disinilah tentang memahami agama secara luas tadi semua. Pada dasarnya yang disebutkan dunia adalah tubuhmu hari ini. Akhirat adalah ruhmu. Berarti sebetulnya kita ini adalah dunia akhirat hari ini. Maka disebutlah jasmani, ruhani. Maka yang satu diciptakan, yang satu ditiupkan. Seolah-olah. Yang satu dari bawah, yang satu dari atas. Kan begitu. Sebenarnya. Maka banyak orang karena prinsip akhiratnya di sana, dia melupakan adalah akhirat yang di sini yang dekat. Akhirnya berdampak pada akhirat yang jauh yang di sana. Itulah Allah selalu mengajak pada kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, itu artinya hasanah fid dunya itu akhirat yang dekat. Wa fil akhirati hasanah, di akhir yang nanti juga hasanah. Karena maaf ya sahabat ya, bagi yang belum paham tadi semua tidak apa-apa. Tetapi pada dasarnya ada akhirat lagi yang sama di tempat yang sama. Hari ini mungkin tidak sulit bagi ulama sekarang, tapi sulit bagi ulama dulu. Karena hari ini adalah arkeologi sudah canggih. Perlakuan karbon, perlakuan adalah plutonium, radium adalah bisa menguji sebuah benda sampai 1 miliar tahun. Maka hari ini sahabat kalian bisa mengerti fakta-fakta tentang Bani Ad, Bani Samud, kaum Sabah, dan lain sebagainya. Dengan peninggalan-peninggalan arkeologinya bisa kita ukur semuanya. Jadi perkiraan umur Nabi Adam tidak bisa dikira-kira lagi. Sekarang bisa diukur.
Karena Nabi Adam berdasarkan hadis 9.800, kata Injil 6.000, sekarang sudah ditemukan benda-benda yang sudah miliaran tahun, jutaan tahun. Bahkan di Perancis sudah ditemukan adalah tulang manusia, panah manusia berusia 53 juta tahun. Tuh. Bahkan sebahat di Gunung Padang itu 30.000 tahun sebelum masanya Adam. Nah ini kan kita harus belajar hari ini. Maka kata Abah, hari ini kalian akan lebih mudah memahami dunia dan akhirat. Karena ternyata panggungnya tidak pernah tidak ada. Yang hanya tidak ada itu pemainnya. Yang pemainnya hanya akan di-rolling pemainnya. Sahabat, dihidupkan, dimatikan. Kenapa harus dimatikan? Karena supaya kita tidak sama dengan hidupnya Allah. Kenapa dihidupkan? Karena Allah ingin batin. Jadi, kenapa dimatikan makhluk? Karena Allah ingin dohir. Itulah Syaikhul mengatakan. Adharu wis ngadorkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara, li'annahu karena satunya Allah al-batin. Pada saat Allah ingin batin, dohirkan makhluk ini. Itulah dia, karena dia itu awal, akhir, dohir, batin. Maka yang dohir ini tidak akan tidak ada, karena dohirnya dia. Tadi semua. Dan juga batinnya dia. Tadi semua. Makanya dalam kehidupan ini syariatnya Allah, tarikatnya Allah, hakikatnya Allah, ma'rifatnya juga Allah. Ini tentang panggungnya sang dalang. Bukan panggungnya sang wayang. Sang wayang hanya akan menerimakan dunia atau akhiratnya itu bahagia atau celaka tergantung daripada apa yang dilakukannya, sahabat. Ya. Maka mari kita sambil ngaji, nggak apa-apa. Ini kan ngajinya ngaji santai, ya. Ngaji santai. Jadi kita lebih memahami hari ini. Oh ternyata dunia ini sudah lama umurnya tuh. Ketahuan sama arkeologi. Sekarang manuskrip ini udah ketahuan juga. Oh ternyata kitab ini sudah lama. Ketahuan dengan ilmu filologi. Ternyata manusia itu sudah lahir ribuan kali. Oh sekarang ketahuan dengan ilmu genetika. Karena di dalam ilmu genetika itu sahabat, sesungguhnya memori yang sudah ada itu tidak akan hilang. Ingat itu. Maka sesungguhnya seberapa panjang rantai DNA-nya. Makanya sebenarnya kita sudah mulai di-upgrade sejak Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu makanya ada faida sawwaituhu, disempurnakan. Jadi manusia sebelum Nabi Adam itu bungkuk dia. Kalau mau otaknya dia lebih mendekati simpanse lah gitu. Bukan monyet. Kita bukan dari monyet. Dari semua. Tetapi upgrade genetika namanya. Makanya Allah sendiri mengatakan banyak kalimat syawu. Makanya banyak ayat Allah ingatkan tentang penciptaan. Ya yuhalladina amanu, misal contoh. Ya yuhal insan, ma gorroka birabbikal kalim, alladhi khalaqaka. Diingatkan tentang penciptakan. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala. Syawu, sama disempurnakan. Fi ayyi syuratim masya'arokabak. Sebagaimana surah. Nah itu surah. Bentuk, maka itulah Allah al-musawwir, pemberi bentuk. Maka kalau tidak ada makhluk di dunia ini, Allah batal sebagai al-musawwir, sebagai pemberi bentuk. Karena pada saat dia mentajalikan dirinya tadi semua, ya, dia itu adalah tercurahlah asmaul husna. Salah satu asmaul husna adalah al-musawwir, pemberi bentuk. Kalau seandainya dia itu sebagai adalah pemberi bentuk al-musawwir dan tidak ada yang dibentuk, berarti batalah dia sebagai asmaul husnanya sebagai al-musawwir. Nah, dia itu adalah rozik, pemberi rizki. Tapi kalau seandainya tidak ada makhluk, batalah dia sebagai khalik, sebagai pemberi rizki, rozik. Kalau tidak ada marzuk, harus ada marzuk, pemberi rizki dan penerima rizki, dan itu selalu satu. Yang memberi bentuk, yang diberi bentuk satu. Itulah mari katakan kata Allah, alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi syuratin masyarokabak. Fi ayyi syuratin. Tadi makanya dalam ayatnya kata Allah, wa khalaqal adam fi syuratur rahman. Wa khalaqal adam ka syuratihi. Aku menciptakan Adam dalam surahku. Maka tadi Allah Maha melihat, kamu punya mata. Allah Maha mendengar, kamu punya telinga. Semua binatang juga sama. Semua makhluk bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, walaupun kalamnya lain. Yang membedakan kita dengan binatang itu kolbu. Disitulah. Maka selalu Allah ingatkan tentang tadi. Lahum kulubun la yabqahuna biha. Nah ini,
Yang membedakan kita dengan domba, dengan anjing, dengan babi adalah hati. Maka bayangkan kalau manusia tidak punya hati, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Itulah kata Allah, ulaika kal an'am, kamu itu binatang. Tuh, sahabat, ya. Jadi yang membedakan kita dengan binatang adalah itu. Tapi hari ini mari kita cerahkan tentang kehidupan ini. Bahwa sesungguhnya hari ini tidak bisa lagi dikira-kira. Itulah Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhonna. Jadi kata Allah, sesungguhnya banyak dulu itu hanya sangkaan saja. Sangkaan penciptaan manusia begini, sangkaan pada Adam begini, sangkaan pada Ibrahim, sangkaan. Inna dhonna la yugni minal haqqi syai'ah. Sementara sangkaan itu tidak menunjukkan kebenaran. Hanya kira-kira. Inilah hari ini sahabat, harusnya kita bahagia. Karena kita berada di alam yang sudah mulai tinggi teknologinya. Sehingga sangkaan-sangkaan yang tadinya adalah ragu-ragu, sekarang adalah dengan adanya ilmu pengetahuan didohirkan oleh Allah. Dulu bicara jarak jauh itu hanya para nabi, ambiya dengan telepati. Sekarang kamu bisa bicara dengan handphone. Dulu melihat sesuatu jarak jauh itu hanya bisa dilakukan para aulia atau siapapun yang punya karomah, punya mukjizat. Sekarang pembantu pun sudah bisa video call. Dahulu yang bisa terbang itu hanya burung, sekarang manusia pun bisa terbang. Dahulu hanya ikan yang boleh menyelam, sekarang manusia sudah bisa menyelam dengan kapal selam. Yang tadi bisa terbang dengan pesawat terbang. Kalau dahulu, nah inilah kita tuh kalian harus cerdas hari ini. Ya. Makanya jangan lagi adalah terjebak pada dogma, perkiraan-perkiraan yang tidak benar. Mari kita zaman ini adalah zaman teknologi, zaman adalah kita adalah sekolahkan anak kita dengan baik, ya. Sekolahkan anak kita dengan benar. Karena kita hidup di alam fisika. Maka alam fisika membutuhkan ilmu fisika. Kegagalan sekarang orang Islam itu adalah lemot dalam ilmu fisika. Karena yang diajarinya tentang ilmu yang akhirat yang jauh dulu. Padahal dia hidup di akhirat yang dekat hari ini. Silakan kalian analisa sendiri, rasakan sendiri. Tidak mudah, tidak sama orang mendapatkan rezeki di kehidupan ini. Karena akibat kita terlalu memandang akhirat yang jauh. Padahal nanti di ujung-ujungnya, akhirat yang jauh pun akan hancur pada saat akhirat yang dekat tidak kamu raih. Itulah kenapa dalam kitab Syirul Asrar Tuan Sabul Qadir membagi Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah. Itu sebetulnya tentang jannah pada jasadmu, namanya Jannatul Ma'wa, ruh jismani. Jannatul Na'im, ada kebahagiaan di hatimu. Sekarang kan kamu punya hati hari ini. Dan kamu adalah harus bahagia hari ini. Karena kebahagiaanmu hari ini akan berdampak pada kehadiranmu di kehidupan yang akan datang. Walaupun di sini lagi. Orang masih nggak percaya akhirat itu ya ini ya dunia juga ini. Itulah kenapa Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghair. Kata ghair bukan kata akhir. Bukan bumi lain. Di bumi yang sama. Maka kata Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha, di bumi yang sama. Kamu dihidupkan dari bumi ini. Kau dimatikan di bumi ini. Kau akan dibangkitkan di bumi ini. Fiha tuhyauna wa biha tamutuna wa minha tukhrajun. Di bumi ini kau dihidupkan. Di bumi ini kau dimatikan. Di bumi ini pula kau dibangkitkan. Karena ini dongeng tentang Allah. Bukan dongeng tentang kita. Pada saat dia ingin batin, dohirkan semua. Pada saat dia ingin dohir, dia partikan semua. Sahabat, pahami tentang ini semua. Maka ada akhirat yang dekat, ada akhirat yang jauh. Akibat akhirat yang jauh, orang Islam berpikirnya, dia kadang-kadang tidak memperdulikan kehidupannya di sini. Sehingga contoh, hutan ditebang, hutan-hutan digunduli, sungai dirusak. Akhirnya, akhiratnya itu dia akan neraka itu. Nggak usah nunggu neraka di sono, di sini pun dia sudah bertemu neraka. Banjir bandang, longsor, dan lain sebagainya. Itu akhirat yang dekat. Ada akhirat yang dekat yang menyebabkan manusia tidak bahagia. Itu semua. Padahal konsep Islam itu dunia akhirat. Dohir batin. Fil dunia hasanah, tubuhmu hasanah. Fil akhirati hasanah, hatimu hasanah. Maka itulah ada 4 lapis dalam diri kita ini.
Ada mulki, malakut, jabarut, lahut, jasad, hati, ruh, dan sir. Maka ada jannatul ma'wa, jannatul na'im, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Semuanya pada sekarang ini. Maka itulah orang yang tidak mendapatkan jannatul ma'wa, kebahagiaan untuk dohirnya, hatinya juga sulit dipaksa. Walaupun tidak semua orang yang bahagia itu harus punya harta, tapi hakikatnya, faktanya. Maka selalu berkata, duit bukan segala-galanya, tapi ternyata kenyataannya segala-galanya butuh duit. Maka Tuhan sudah memberikan kesempurnaan. Karena manusia itu dibikin 4 lapis. Ada jannatul ma'wa untuk tubuhnya. Ada bidadari untuk tubuhmu. Ada dipan-dipan dari emas untuk tubuhmu. Ada yakut jabarjut untuk tubuhmu. Ini orang bicara bidadari di sono. Iya, di sono juga ada bidadari. Kamu akan kawin lagi. Itulah kata Allah, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi diganti bumi yang sama. Bumi yang sama. Ya. Karena semuanya kita harus mendapatkan balasan. Ilahi marji'ukum jami'an, kepada Allah lah semuanya dikembalikan. Wa'adallahi haqqa, dengan cara benar sesuai dengan konsepsi Allah. Karena Allah itu ilmiah. Maka tadi kata Allah, inna dhanna la yubni minal haqqi syai'an. Inna allaha alimun. Allah itu alim. Allah itu ilmiah. Tidak hanya sebatas tahu, tapi alima. Ya'lamu ilman wa ma'laman. Fahuwa alimun wa zaka ma'lumun. Tapi ilmunya betul-betul sudah maklum. Alam. Maka disebut ulama, bukan yang bisa baca kitab. Ulama itu adalah yang mengerti hukum alam. Lihat Ibnu Arabi, lihat Ibnu Sina, lihat Ibnu Rus, lihat Syekh Botani, lihat Syekh Al-Jabar. Dulu kita ini menguasai ilmu pengetahuan. Dulu. Tapi itu dulu. Sekarang orang Islam sudah on kembali. Bodoh. Jadi jongos dari bangsa-bangsa lain. Karena kita ditipu habis-habisan dengan istilah akhirat. Tapi tidak dipahami dengan benar. Ini semua. Ya. Sahabat. Padahal karena kita punya dohir dan batin. Berarti dunia akhirat. Kita ini sekarang berada pada dunia dan akhirat. Pada saat bersama dengan alam makhluk ini fisika, kita ini dunia. Tapi pada saat ruh kita yang hidup, kita ini akhirat bersama Allah. Nah itu. Berarti padahal di sini pun kita sudah bisa bersama Allah selama kita berani imsak di Ramadan tadi, mengembalikan semua. Maka Ramadan itu tentang mengembalikan. Tentang menahan. Karena manusia sudah merubah agama di sisi manusia. Padahal agama itu di sisi Allah. Inna dina indallah. Disebut din itu di sisi Allah. Bukan indanas. Sekarang agama di sisi manusia. Tuhannya menjadi objek. Tuhannya yang disuruh-suruh. Tuhannya yang disangka-sangka. Padahal itulah kenapa di dalam tasyawuf ada hakikat tubadil. Pindah dari isim fa'il ke isim maf'ul. Nah itu. Pindah sandarannya yang pada tahu tubuhmu, sandarnya pada Allah. Sekarang, bukan nanti. Dan mereka di sana sudah mengerti karena mematikan dirinya. Ya, sahabat. Maka inilah sesungguhnya akibat manusia menganggap akhirat itu di sana. Dia tebang hutan, dia rusak hutan. Akhirnya, tidaklah. Akhirnya di dunia ini pun sudah meraih neraka sebenarnya. Di sini malas-malasan, tidak mau bekerja. Padahal Allah menyuruh alladzina amanu wa hajaru wa jahadu, bersungguh-sungguh. Tapi bersungguh-sungguh di situ sebetulnya lebih bersungguh-sungguh memindahkan dari alam dunia ke alam akhirat. Sungguh-sungguh itu. Karena Al-Quran, sahabat, selalu bicara hakikat. Ingat, Al-Quran selalu bicara diri Tuhan. Maka kalau Tuhan ngomongin safar, itu safar dari dia kembali pada dia. Kalau Tuhan ngomongin dunia, akhirat, itu bicarain tentang dia, bukan tentang kita. Tadi semua. Makanya disinilah kegagalan kepahaman dari kita. Memahami akhirat sehingga kita melupakan kebahagiaan kita di sini. Sehingga kita tidak belajar ilmu untuk hidup di sini. Ilmu fisika, ilmu biologi. Nah, makanya hari ini kata Abah, sebenarnya harusnya kita ini tercerahkan. Dengan sahabat-sahabat kita di sana menemukan ilmu pengetahuan bagaimana
foton, fermion, boson, memahamkan kepada kita tentang Nur Adam, Nur Muhammad, Nurullah. Cukup dengan memahami cahaya. Newton, begitu. Maka berlakulah hukum Einstein E/mc². Bicara tentang gaya gravitasi, gaya sentrifugal, gaya sentripetal. Bagaimana berlaku hukum kimia di alam ini. Ada adhesif, ada kohesif. Maka karena ada adhesif, ada kohesif, ada bersatu, bercampur, berbaur, ada bercampur, tidak berbaur. Kalau bahasa orang kitabnya adalah ada ittisal, ada infisal, ada mujawir, ada muqallid. Itu bahasanya. Tapi mereka ngerti bahasa itu, tapi begitu bawa ke kimia bingung. Mujawir, muqallid, ittisal, infisal bisa diterapkan sehari-hari. Bagaimana kita bercampur tidak berbaur? Bagaimana kita bercampur berbaur? Sebetulnya. Itulah dalam kimia ada kohesif, adhesif. Maka berlakulah di alam ini hukum tarik-menarik. Negatif akan menarik negatif. Pikiran negatif akan menarik. Pikiran busuk akan menarik kebusukan. Pikiran miskin akan menarik kemiskinan. Karena tadi berlaku hukum alam. Karena ini akan berlaku hukum kimia. Tarik-menarik atau tolak-menolak seperti magnet. Maka sekarang dengan kalian bisa kita live seperti ini, ada gelombang elektromagnetik. Namanya gelombang elektromagnetik. Sehingga panjenengan-panjenengan yang ada dimanapun berada hari ini, di Indonesia, di luar Indonesia menyaksikan Abah, karena kita tersambung dengan gelombang elektromagnetik yang boleh dibilang ada satu udara. Kita ini adalah satu udara, satu hidup bahkan, satu napas. Harusnya kita ini satu rasa sebenarnya. Gelombang elektromagnetik. Dulu para ulama dulu bingung memahaminya. Apa itu gelombang elektromagnetik? Bahkan jangan ulama itu, para nabi sekalipun sebelumnya. Maka berlakulah, lihat zaman Nabi Sulaiman ilmu telepati. Yang sekarang sehebat-hebatnya Nabi Sulaiman bisa dilakukan oleh pembantu. Coba pahami oleh kalian, cerdas hari ini. Berkomunikasi dulu itu Nabi Sulaiman menggunakan telepati. Termasuk wali-wali songo itu masih menggunakan telepati. Tapi hari ini kalian bahkan bisa video call. Coba. Inilah yang Allah selalu ingatkan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tadi semua. Fabi ayyi ala'i rabbikum. Allah sudah bicara dari dulu. Fabi ayyi ala'i rabbik. Tetap aja. Akhiratnya itu masih jauh di depan. Padahal dunia ini adalah jannatul ma'wa. Tempat dia memberikan kepadamu kebahagiaan dari awal pun. Tempat kepadamu memberikan kemudahan. Tempat kepadamu memberikan kenikmatan. Maka 8 ayat dalam Al-Quran kita disuruh kuliner. Disuruh jalan-jalan. Surga selangit. Arduhas samawatu wal ar'u'iddat lil muttaqin. Tinggal tadi. Kita harus memandang dunia dan akhirat. Masjid saja dunia. Kalau kamu niatkan untuk perutmu. Ceramah saja dunia. Kalau kamu niatkan perutmu. Walaupun tafsir Quran yang kau baca, misalnya kau baca Quran, mudah-mudahan ada rezeki di dunia ini. Maka itu pun jadi dunia. Bukan akhirat. Tapi kerja kantormu jadi akhirat. Kesawahmu jadi akhirat. Kebonmu jadi akhirat. Matamu jadi akhirat. Telingamu jadi akhirat. Mulutmu jadi akhirat. Badanmu jadi akhirat. Nah, kalau begitu kau sudah bisa meraih surga di sini. Tadi semua. Itulah kata Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Wala tansa nasibaka minad dunya. Tadi semua. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Berarti kan telah. Wabtagi fima ataqallahu. Jadikan darul akhirah. Tuh. Berarti kita disuruh kepada akhirat sejak di sini sebetulnya. Ya. Akhirat. Akhir. Maka inilah kita harus memiliki pemahaman dari semua. Ya. Mari kita rubah hari ini pandangan tentang akhirat, tentang surga, siksa kubur. Manusia takut siksa kubur, nggak sadar dia sedang dalam siksa kubur. Karena ada siksa kubur dekat, ada siksa kubur jauh. Sama aja. Ada tadi semua. Maka ada husnul khotimah dekat, ada husnul khotimah jauh. Maka setiap pekerjaanmu jadi pedagang, ujung akhirat dari perdaganganmu itu bisa ada tijarohnya itu adalah tidak untung. Itulah tadi. Kita harus jadi haji, tapi haji yang haji hakikat. Allahumma hajjana hajjan mabruro
wa sa'yan maskuro, wa dhanban magfuro, wa amalan solihan makbula, wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fis sudur, ya alima ma fis sudur, di dalam dada. Tadi semua. Tiap hari bisa kamu tawaf. Maka tadi, sahabat, kalau sudah bertemu dengan Baitullah pada dadamu itu, ya alima ma fis sudur, hajjan mabruro, sa'yan maskuro, danban magfuro. Kalau sudah danban magfuro, dosa yang diampuni. Kenapa? Karena kau sudah tauhid. Yang tadinya syirik. Semua. Danban wa tadi. Hajjan Allahumma hajjan hajjan wa sa'yan sa'yan wa danban wa amalan solihan tuh. Amal solih. Bukan amal hasanah. Amal solih. Wa tijaratan lan tabur. Dan perniagaan yang menguntungkan. Kapan? Sekarang. Perniagaan dari amalmu akan berdampak hari ini. Asal semuanya dikembalikan dulu negeri akhirat. Bukan duha yang ditarik untuk cari duit buat di sini. Bukan tahajud mencari makomah mahmudah buat di sini, buat jasad. Walaupun nanti inilah karena salah memaknai. Padahal dunia ini akhirat kalau kamu sudah bisa memfanakan diri, memindahkan alam, memindahkan dirimu dari makhluk jasad ke makhluk ruh, akhiratlah dunia ini. Maka itulah yang Allah katakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainah, itu orang yang sudah pindah ke alam akhirat dalam hidupnya. Yang sudah bangun dari tidurnya. Itulah baginda Nabi bersabda, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu tidur. Sebentar tidur, perlambang dari kematian. Kalau mati, pohon mana yang bisa berbuah? Pohon mati mana yang bisa berbuah? Ayam mati mana yang bisa bertelur? Ikan mati mana yang bisa bertelur? Tuh, kenapa hidup tidak berkah? Kenapa ibaratkan buah pohon tidak berbuah? Karena mati. Mati. Kenapa mati? Karena merasa hidup. Merasa wujud. Merampok wujud Allah. Merampok sifat hidup Allah. Merampok sifat basar Allah. Merampok sifat sama Allah. Merampok sifat kalam Allah. Merampok sifat ilmu Allah. Merampok sifat gerak dan diamnya Allah. Inilah. Padahal ini kata Abah juga. Dongeng tentang dia. Dia sebagai khalik. Wajiblah ada makhluk. Karena khalik tidak wujud tanpa adanya makhluk. Ingat itu. Maka itulah dia dohirkan, batinkan. Itulah Syaikhullah katakan. Adharo wis ngadohirkan Allah. Wujuda kulla syai'in. Wujudnya segala perkara. Di annahu karena satunya Allah. Al-batin. Tapi batin berarti setiap yang dohir ini ada yang batin. Kenapa di dunia ini selalu buat dohir batin? Ada siang, ada malam. Dohir batin sebetulnya. Ada manis, ada gula. Manis itu batin, dohirnya gula. Ada api dan panas. Panas itu batin, dohirnya api. Tadi semua. Ada asin itu batin, garamlah dohirnya. Tuh, sahabat. Maka inilah sesungguhnya bicara tentang ada ruhmu batin, jasadmu lah dohirnya. Itulah kata dia al-insanu syirri wa ana syirrahu. Wallahul batinul insan. Dan Allah itu batinnya insan. Wal insan dohirullah. Aku tuh batinmu. Dan dohirmu adalah Muhammad. Semua. Nah ini yang harus dibangkitkan dulu. Kalau mau wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Maka dia rozik. Harus ada marzuk. Dari mana dia disebut rozik, pemberi rizki? Kalau nggak ada penerima rizki, batallah dia sebagai rozik tanpa marzuk. Maka dunia ini akan selalu ada. Itulah kenapa kullu nafsin da'iqatul maut. Itulah. Nafsun itu adalah mu'annas. Kullu nafsin da'iqatul maut. Da'iqatun itu adalah mu'annas. Karena harusnya da'iqatun da'ko yaduku da'ikun muzakkar. Tapi diganti menjadi mu'annas. Karena hanya mu'annas yang harus dengan mu'annas. Berarti mencicipi. Kehidupan ini hanya mencicipi. Yang akan dikembalikan lagi. Dan sebagaimana lahirnya. Maka kiamatnya juga beda-beda. Maka yang disebut kiamat itu kematian. Pada saat Allah ingin batin pada dirimu. Maka kamu adakan kamu. Pada saat dia ingin dohir pada dirimu. Kamu hilangkan dirimu. Inilah tentang sifat 20 Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Tentang berseberangannya, mukhalafatul hawadisnya antara dia dan kita. Kalau yang ada si marzuk,
hilanglah si Rozik. Makanya banyak marzuk manusia hilang tidak punya rizki karena dia telah membunuh Rozik yang ada pada dirinya. Tuh. Pada saat kamu wujud, hilanglah dia Adam. Maka tadi man arofa nafsahu adalah pakon arofa robbahu. Siapa kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Wa man arofa robbahu fasadal jasadahu. Pada saat dia kenal dirinya, leburlah jasadnya. Man arofa nafsahu bil fana. Siapa mengenal dirinya yang fana, pakon arofa robbahu bil bako. Kenallah dia dengan yang bako itu. Maka disitulah kamu menjadi abko. Dia karena bakonya dia. Wal akhiratu khairu wa abko. Dan akhirat itu abko. Bako bersama dia. Jadi inilah dohir batin. Akhirat dekat, akhirat jauh. Setiap perbuatan kamu, lihat. Kamu nakal, kamu mencuri. Akhirat yang dekatnya neraka. Dibui. Itu neraka dekat. Kamu maksiat A, maksiat B, maksiat C. Atau kamu benci, dendam. Nah itulah kata Abah. Kenapa? Abah selalu ingin mengajak. Buanglah sifat-sifat binatang pada dada ini. Sahabat. Tadi semua. Karena semuanya itu adalah harusnya ada samroh. Apalagi kalau orang yang sudah merasa sudah sholat. Merasa sudah ibadah. Bagaimana mungkin orang yang sholat masih tidak ada buahnya? Inilah kadang-kadang Abah heran. Masjidnya makin ramai, adannya 5 waktu, sholatnya makin kenceng, sholawatnya banyak, tapi kebahagiaannya hilang. Ini pasti ada yang salah. Karena seharusnya setiap kebaikan yang kamu lakukan, ada ajron, ada balasan. Dan balasan Allah itu kontan. Lihat aja kalau kamu nggak percaya. Semua. Pada saat kamu lapar, kasih ajron. Pahalanya kenyang, kontan. Pada saat kamu haus, ada ajron, balasan. Pada saat kamu sedang haus, minum, hilanglah. Itulah Tuhan. Maka karena kamu selama ini selalu beranggapan yang mengenyangkan nasi, yang menghilangkan haus air. Tuh. Yang panas itu api, yang dingin itu es, yang tajam itu golok, yang manis itu gula, yang asin itu garam. Selalu makhluk dilihatnya. Padahal Allah lah asin itu, Allah lah manis itu, Allah lah pedas itu. Allah lah tajam itu. Tuh, batin, yang batin, yang batin. Nah inilah karena manusia tidak memahami hakikat akhirat. Ya. Maka Allah mengajak kepada kita, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Dari apa yang telah Allah anugerahkan. Ya dunia ini anugerah Tuhan. Bahkan tajali Tuhan. Al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini cermin Allah al-haq. Bukti adanya Allah al-haq. Allah itu wujud. Adanya segala yang ada. Itulah bukti wujudnya Allah. Itu bukan Allah. Tapi wujudnya Allah. Dirinya Allah. Sama seperti kita. Kita bukan Allah. Tapi dirinya Allah. Tuh, kita harus paham di situ tentang wujud. Maka yang wajib kepada Allah. Wajibul wujud itu wujud ada. Seperti kata Abah, meja. Yang wajib itu adanya meja. Adapun kolong itu akibat. Maka disebut mungkinat. Kehidupan ini disebut kaon. Kainat. Makhluk. Syai'in. Karena sesungguhnya semuanya itu adalah meja sebagai rojik. Wajib kolong sebagai marjuk. Maka tetap ada meja, ada kolong. Meja sebagai khalik. Wajib ada makhluk. Meja sebagai zikir. Wajib ada mazkur. Yang mengingat. Itulah. Meja sebagai langit. Wajib kolong sebagai bumi. Karena semua yang selain dia ini adalah disebut dengan makhluk. Kolong. Nah disinilah tentang memahami tauhid. Maka tauhidlah. Wahada yuwahidu tauhidan. Apapun yang hidup di kolong itu. Apapun yang nyata di kolong itu. Dialah semuanya. Dia semuanya. Tapi semuanya bukan dia. Pada meja. Dialah. Kursi itu. Dialah kursi. Tapi kursi bukan dia. Namanya sudah rubah. Namanya kursi. Tadinya kayu. Sekarang kursi kayu. Bukan dia. Tapi kursi kayu tiada lain daripada dia. Tuh sebetulnya. Apa yang bukan? Pada saat beras jadi nasi liwat. Beras dari nasi kuning. Beras jadi apapun. Plastik jadi botol plastik. Keramik jadi gelas keramik. Dia yang menjadi. Dia yang menjadi.
Tidak mungkin hidup bersama. Maka tidak mungkin makhluk jadi Tuhan. Tuhan nggak mungkin jadi makhluk. Hanya tentang kamu atau aku. Kalau kamu yang ada, aku Adam. Kalau kamu yang wujud, ya aku Adam. Kalau kamu yang ngomong, aku bisu. Kalau kamu yang mendengar, ya aku budeg. Itulah penerapan daripada sifat Allah. Sifat 20 yang nyata pada diri. Kalau kamu yang ada, aku Adam. Maka tadi, man arofa nafsahu bil Adam, faqad arofa rabbahu bil wujud. Itu kata Nabi. Siapa yang mengenal dirinya yang tidak ada, dia akan kenal Tuhannya yang wujud. Maka itulah syatoilah ingatkan. Adharo wis ngadohirkan. Adharo wis ngadohirkan plastik. Wujuda kula syai'in menjadi botol plastik. Li'annahu kana satune plastik. Al-batinlah pada botol plastik ini. Itu disebut Rob atau Tuhan. Maka Tuhan berkata, Inna robbaka atau binas. Tuhanmulah yang meliputi dirimu. Hei asbah, hei botol plastik. Si plastiklah Tuhanmu itu. Kamu tidak ada kalau bukan adanya wujudnya si plastik. Kamu tidak akan hidup kalau bukan wujudnya si plastik. Kamu tidak akan mendengar kalau bukan mendengarnya si plastik. Hai botol plastik. Maka di bulan Ramadan ini si botol plastik ini adalah saum imsak. Kata si plastik, as-saumu li wa ana azibi. Saum itu untukku. Maka tahanlah keberadaan dirimu selama Ramadan. Imsak. Supaya Syawal, supaya kamu bahagia. Idul Fitri, fitrah kamu itu plastik, hai botol plastik. Kembalilah kepada plastik. Itulah Idul Fitri. Id ada yaudu. Kembalikan hakikat dirimu ada. Kamu itu bukan botol. Kamu itu plastik. Bisa lihat gak ini botol plastik? Bisa lihat gak ini plastik? Mana yang lebih dohir? Mana yang lebih dahulu? Mana yang wujud? Maka man aropa nafsahu. Takut aropa robau. Siapa si botol plastik itu kenal dirinya? Dia akan kenal Tuhannya si plastik itu. Itulah anda rozik wal marzuk wahin. Marzuknya adalah si botol plastik. Roziknya si plastik. Makhluknya si botol plastik. Holiknya si plastik. Tuh. Maka pahami. Ada yang hidup dan yang mati. Yang mati itu botol plastik. Yang hidup itu si plastik. Maka Syatoilah mengingatkan. Al-kaunu kulluhu zulmatun. Setiap kawan. Bagi si plastik botol ini kawan. Ada yang diadakan. Hidup yang dihidupkan. Wujud yang diwujudkan. Melihat yang dikasih lihat. Ini. Petang-tang petenteng merasa hidup. Merasa punya wujud. Merasa punya ilmu. Merasa punya ini. Merasa punya kalam. Inilah hancur udah. Kalah dengan orang sana. Dengan bahasa tai chi. Dengan yoga. Mereka melepaskan dirinya. Apalagi orang-orang Cina itu dengan ginkang, liwekang. Lepaskan kepada bahkan mereka bisa moksa. Islam nuduh aja mereka kafir. Tetahunya kafirnya dewe nggak dikateke. Akhirnya hari ini kita yang menderita, yang sengsara, yang belangsa. Semua sahabat. Ya. Nah inilah persoalan-persoalan seperti ini. Dari semua. Jadi pada botol plastik ini dunia mana? Dunia ya botol. Akhirat mana? Ya plastik. Dan Tuhan berkata ada 3 ayat dalam Inna robbaka atau binas. Dia menyebut dirinya Rob, maka dia menyebut dirinya Rob, ada dia menyebutnya dirinya Allah. Maka kata Rob itu adalah ada jamak arbab. Maka dia menyebut Allah itu kami. Karena banyak. Kami yang sudah, ini plastik yang jadi botol plastik, plastik yang jadi apa namanya tempat buah plastik, plastik yang jadi hiasan plastik, plastik yang sudah jadi keranjang plastik, plastik yang sudah jadi piring plastik, plastik yang sudah jadi mangkok. Maka dia menyebut kami. Bagi si apapun tadi jadinya sudah sadar pada plastik, dia menyebutnya kami. Itulah Rob. Orang Islam juga nggak bisa bedakan lagi kata Rob dan Allah. Mana Tuhan, mana Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Tuh, Robnya alam. Mana alamnya? Ya botol. Tuhanlah Robnya si botol ini. Karena si botol ini tidak akan wujud tanpa ada plastik. Si botol ini tidak akan hidup tanpa si plastik. Si botol ini bisa dihilangkan lagi. Maka didohirkan sekarang Madura. Dipecah lagi, didaur ulang lagi, balik lagi kepada biji plastik, diolah lagi. Itu hari ini sudah mengajarkan reinkarnasi tuh. Sahabat-sahabat kita dari Madura itu. Kumpulin sampah-sampah. Kita ini sampah semuanya. Kemudian didaur ulang. Setelah perjalanan hebat, le mineral. Padahal ini sebetulnya pernah ada tempat sampah udah.
sudah dibakar, bahkan dipulung oleh orang-orang sahabat-sahabat kita. Makanya tadi sahabat, kalau melihat sebuah kejadian af'al, misalnya munculnya fenomena orang-orang yang mengumpulkan limbah, kan belum lama orang yang mengumpulkan limbah ini. Itulah Tuhan sedang mengajarkan kepada kita mendaur ulang. Hai manusia, upgrade dirimu, daur ulang dirimu. Begitu sebetulnya isyarahnya. Karena Allah suruh bicara sanurihim ayatina fil afaq. Telah kuperlihatkan ayat-ayatku pada apa? Pada limbah botol. Makanya ngajinya nggak usah terlalu usah kitab kama kola kila, cukup pakai botol. Kamu udah bisa ngaji ihya, kamu bisa cukup pakai botol, kamu bisa mengaji tafsir Quran. Karena semuanya Allah itu ilmiah, bisa dijelaskan, logik dan membutuhkan akal. Maka dibagilah oleh ulama 5 akal, ma'asi, ma'adi, kuli, waribi. Akal yang jernih, syu'aul basyirah, yushiduka, kurbahu minka tuh. Hanya akal yang jernih bisa kamu mengerti. Maka hari ini ayo jangan memble. Hari ini orang Islam jangan memble. Bangkit. Selalu wasyari'u, bergegas. Allah nyuruhnya. Tadi semua. Karena Abah menyaksikan hari ini Islam memble. Sampai menteri agamanya dibui. Tadi jutaan manusia korban judi online sampai 1.200 triliun. Udahlah. Kadang-kadang Abah kalau udah membahas itu sedih menyaksikan negeri tercintaku ini hari ini. Karena udah salah memandang akhirat, salah memandang surga, salah memandang neraka, salah memandang siksa kubur. Teriak-teriak takut siksa kubur, tapi terus mengerjakan perbuatan yang orang yang akan menerima siksa kubur. Teriak-teriak ingin surga, tapi terus tubuhnya digerakkan untuk menjemput neraka. Nah, ini semua. Inilah aneh bin ajaib. Sahabatku, Abah menyampaikan ini dengan cinta, dengan apa? Karena bukan abal-abal, karena Abah sudah membuktikan semuanya. Asal benar saja. Kita nih nggak muluk-muluk kok Allah mintanya. Kata Abah juga kenapa? Allah itu memberikan kebahagiaan kepada kita. Itu banyak menggunakan kata yusrun. Itulah kenapa di surat Al-Insyirah. Itu kan asbabun nuzulnya. Walaupun nggak usah ngaitkan ke sana pun nggak apa-apa. Karena kata Ibnu Abbas banyaknya orang Islam dihina karena miskin, karena memble. Dan hari ini kembali lagi Islam memble. Sampai Allah menggunakan kalimat tadi. Alam nasrah. Kenapa menggunakan alam nasrah? Alam. Laka. Nasrah itu siapa fiilnya? Mana fiilnya? Mana maf'ulnya? Siapa yang bekerja? Siapa? Itulah tubadil. Nasrah adalah fiilnya. Laka. Dada siapa? Sekarang ini. Apa kamu sudah pindahkan dadanya? Tadi. Makanya tadi. Kenapa semua dada termasuk doa tadi. Hajjan mabrur, sa'yan maskur, danban mabrur, wa amalana amalan solihan makbula, wa tijaratan lan tabur. Ya alima ma fi sudur, dalam sudur, dalam dada. Kebahagiaan ada pada dadamu, penderitaan ada pada dadamu, surga ada pada dadamu, neraka ada pada dadamu, lebar ada pada dadamu, sempit ada pada dadamu. Inilah yang harusnya kita upgrade. Tadi semua. Karena Allah mengajarkan kepada kita adalah upgrade. Tadi semua. Mi'raj. Bahasa Mi'raj itu upgrade. Seperti tadi. Botol ini bekas. Kemudian daur ulang. Diangkat, dibersihkan, diproses, dipilah-pilah. Plastik, kampung plastik. Besi, kumpul dengan besi. Semua di alam dunia ini sekarang Tuhan sedang mengajarkan reinkarnasi kok. Mendaur ulang, mengupgrade. Semua. Ya termasuk Nabi Muhammad SAW diutus di Mekah itu mengupgrade jahiliyahnya orang Arab. Mengupgrade. Semua. Maka di penghujung perjalanannya beliau adalah yang disebut dengan Mi'raj pada Sidrah Al-Muntaha. Itulah upgrade. Yang tadinya sudah di tempat sampah, kaing-kaing, nangis, menderita, tidak punya duit, tidak ada yang menghargai, dihina orang. Datanglah penolong-penolong, membawa karung. Dikumpulin. Setelah dikumpulin semua. Dibersihkan. Setelah dibersihkan, dicincang. Setelah dicincang, digiling. Jadilah biji. Masuklah ke pabrik lagi. Sama saja seperti air. Semua air di dunia ini semua berasal dari air laut. Terbang ke atas kata Allah. Aku tiup dengan angin.
Jatuhlah ke sawah jadi air sawah. Jatuhlah ke sumur jadi air sumur. Jatuhlah ke kali jadi air kali. Jatuhlah ke kocok comberan jadi air comberan. Nggak usah kamu sedih dengan itu. Selama kamu berjalan kembali ke laut. Begitu. Wahai plastik, inna lillahi, kamu berasal dari plastik. Wa inna ilaihi, dan sesungguhnya kamu milik plastik. Roji'una, kamu harus kembali pada plastik. Semua benda begitu, sahabat. Inilah tentang daur ulang. Maka hanya orang-orang bodoh yang tidak mengerti bagaimana manusia itu didaur ulang. Boleh sebut kamu sebut reinkarnasi kek. Maka tadi orang-orang yang sudah kembali sempurna, Islam nggak ada reinkarnasi. Karena dia plastik, sadar dirinya plastik, dia kembali pada plastik. Sebagaimana air hujan tadi. Yang semuanya berbondong-bondong menuju laut. Air sawah kembali ke laut. Air sungai kembali ke laut. Air sumur kembali ke laut. Air gunung kembali ke laut. Maka itulah. Air diperlambangkan sujud. Karena dialah yang sujud. Selalu mencari titik terendah. Selama ada yang lebih rendah, dia lebih rendah lagi. Itulah air. Belajar dari air. Tapi tanah adalah perlambang dari duduk ibtiros. Tawaruk. Duduk. Julqodah. Qo'adoh. Setelah kamu syawal. Setelah melewati Ramadan. Karena kamu sudah Sya'ban dan Rojab. Untuk siap-siap wakopa. Wukuf di Arafah. Mengenali siapa dirimu. Tuh. Duduk. Sebetulnya begitu sederhana konsep Tuhan. Itulah kata Abah. Kenapa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kenapa kata kasabah menggunakan wajan fa'ala? Karena apapun yang kamu lakukan selama sadar Tuhan, maka dia akan dibalas 70, 700, 7.000 atau wallahu yudha'ifu liman yasha. Tapi segala kesalahan yang tidak sesuai dengan SOP prosedur, niatnya belum dicatat. Tapi kebaikan baru niat sudah dicatat. Tuh, hebatnya dia ingin memberikan kamu bahagia. Cuma nggak ngerti saja menafsirkan Qur'annya. Kenapa kata kasabah menggunakan wajan fa'ala? Karena ada asobah, ada bagian yang otomatis. Itulah maka Tuhan mengatakan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Hei insan, apa yang melalaikanmu sehingga engkau sekarang menjerit, menangis, sekarang engkau meratap, sekarang engkau banyak hutang, sekarang engkau menderita, sekarang engkau miskin, sekarang engkau papa, sekarang engkau lemah. Ya ma ghurraka bi rabbik, kepada Rabbmu Al-Karim, yang sebenarnya nggak usah kamu minta. Rabbmu Al-Karim, yang memberimu tanpa kau minta. Sebenarnya kalau ngerti, kan tadi kenapa kata kasabat menggunakan kata kasabah. Wajannya fa'ala. Karena ada asobah. Apapun yang kamu lakukan, sadar Tuhan. Tuhan akan terus memberikan kebaikan. Selama kamu kosongkan botolnya, nggak usah teriak-teriak minta isi. Isi akan diisi. Pahami itu. Kamu tuangkan pengakuannya. Jangan lagi kamu yang hidup. Begitu kamu minum segini, kasih ruang. Kamu minum segini, kasih ruang. Otomatis dia mengisimu. Itulah Imam Ghazali berkata, jangan berteriak-teriak minta isi. Besarkan ruangnya. Kopi ini menjadi hitam karena ruangnya sempit. 1 sendok kopi pada cangkir ini membuat dia hitam. Hitam ini akan menyebutkan seolah-olah dalam kehidupan kegelapan. Gelap cari rizki, gelap cari kehidupan, gelap cari kebahagiaan, gelap cari istri, gelap. Itulah waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka akhirnya, coba, jangan teriak-teriak minta isi, kata Imam Ghazali. Perbesar. Karena secangkir teh, tadi semua sahabat, secangkir kopi akan membuat tempat kecil menjadi hitam. Tapi sesendok kopi, kalau kamu perbesar ruangnya menjadi ember, maka tidak berdampak. Walaupun masih ada kelihatan kopinya. Pada saat kamu pindahkan lagi luasnya seluas bak, apalah artinya sesendok kopi itu. Penderitaan apapun di dunia ini menjadi kecil di hadapanmu. Kan tadi, alam nasrah laka sodro. Sampai di situ Allah menggunakan harfu taukidin. Fa inna harfu istinafin. Fa inna. Kata inna di situ. Karena manusia itu nggak percaya. Kata Tuhan, gua tuh ingin mengasih bahagia kamu. Manusia itu nggak percaya. Ternyata mudah itu mudah. Manusia itu nggak percaya. Nah itulah inna.
Fa inna ma'a. Maka di situ kata Abah juga ada dua isim ma'rifat. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, inna. Dua kali inna. Dua isim ma'rifat ketemu isim ma'rifat, satu masalah. Isim nakiroh ketemu dua isim nakiroh, dua solusi. Maka itulah kenapa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Syaratnya tadi walitukmilul iddata. Ini saumnya nggak benar-benar saum, hanya makan minum dan bersetubuh aja. Yang diminta oleh Allah tuh as-saumu li. Hei botol plastik, tahanlah kamu yang wujud. Hei itu saum. Hei botol plastik, tahanlah kamu yang hidup. Hei botol plastik, tahanlah pengakuanmu bahwa kau yang punya. Semuanya milikku, milikku, milikku. Sholat milikku, puasa milikku. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Milik si plastik, bukan milik si botol. Itulah yang disuruh kita imsak. As-saumu li wa ana azibi. Saum itu untuk dan akulah pemiliknya. Itu sebetulnya yang diminta oleh as-saumu li wa ana azibi. Tapi semua ini habis Ramadan merasa mulia, merasa soleh. Tadi semua. Maka sekarang kalian bisa buktikan sendiri. Apakah dampak kebahagiaannya? Pasti tidak ada. Selain mengharap surga yang di sono. Tadi semua. Tapi kau melupakan surga yang di sini. Dan Allah menyuruhnya menikmati surga di sini. Maka kenapa dipan? Kenapa? Tadi susu. Maka disebutkan 5 minuman di surga. Khomar, susu, kapur. Tadi. Dari yang disebut Talaga Kausar. Semua. Semuanya di sini. Semua. Tetapi Tuhan yang Tuhan, surga nanti di alam kurbah. Wujuhu yawma idin nadhirah. Maka sesungguhnya bukan lagi surga yang ada bidadari, yang ada istana, yang ada susu, yang ada, tidak ada. Kembali pada arupa datu, pada kosong. Itulah surga sejatinya surga. Dan itulah katakan tadi, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Berarti sesungguhnya kitalah yang salah menafsirkan Quran. Kitalah salah mengartikan. Padahal dari awal pun dia sudah berkata, wa idkulna ya Adam uskun anta wa zauzukal jannah. Anta, kamu dan pasanganmu, dohir dan batin. Bahasakan boleh Adam Hawa, boleh apa-apa. Karena kita harus ngerti perumpamaan Allah. Jannah, jannah. Dari semua, ya. Wala taqrabah. Nah, ini Allah sudah ngelarang, yang dilarang dikejar-kejar. Tadi semua. Yang disuruh nggak dikerjakan. Maka itulah satu yang katakan, ijtihaduka fima duminalaka wa taksiruka fima tuliba minka dalilun alantimasi al-basirati minka. Apa tuh kata Syato'ilah? Kamu sungguh-sungguh dalam perkara yang dijamin. Itu berkata Allah, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Dijamin sebenarnya. Maka Imam Ghazali membaginya, ada rezeki maksum, ada rezeki mamluk, ada rezeki, ada madmun, ada rezeki mau'ud. Itulah yang dijanjikan, rezeki mau'ud. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, oleh Abah saya sudah dibuktikan selama 20-30 tahun ini dibuktikan. Nah, semuanya, ternyata semuanya mudah. Semuanya mudah. Karena memang dia sudah menjanjikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Tapi syaratnya di bawah, walitukmilul iddata walitukabbirullah, agungkan. Hei botol plastik, jangan mengagungkan dirimu. Hei botol plastik, jangan kamu saja kamu pikirin. Begitu. Sebenarnya kamu itu bukan menyembahku, tapi menyembah dirimu sendiri. Sebenarnya yang kamu agungkan itu bukan diriku, tapi dirimu sendiri. Begitu seolah kata si plastik itu. Walitukabbirullah, agungkan. Tadi semua. Tapi manusia sekarang nggak tahu mana Tuhan, mana Allah. Ini tadi. Maka akhirnya nuduh orang mah hulul itihad, karena kalau orang ma'rifat sudah ngerti mana Rob, mana Allah. Tuh. Mana Tuhan, mana Allah. Karena Allah itu tidak punya mufrad, apalagi jamak. Allah, dari kata Allahu nurus samawat, pakai alif, buang alif, malah makin dekat sama dia. Lillahi ma bis. Itu dia yang menceritakan di Quran. Dia menyebut dirinya Allah, dia menyebutnya lillah, dia menyebut dirinya lahu, dia menyebutnya kulhu, kulhuwa.
Allah tidak punya jamak. Apalagi tidak punya mufrad, apalagi jamak. Tapi Rabb adalah dia punya jamak, arbaban. Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Man aropa nafsahu faqad aropa rabbahu. Kullu nafsin da'iqatul maut. Atau ya Tuhan nafsul irji'ila rabbiki, rabbiki. Pulanglah hai botol plastik pada Tuhanmu si plastik. Hai marjuk, baliklah pada Rozik. Hai abid, baliklah pada ma'bud. Hai madkur, baliklah pada zikir. Itu. Waman arodo an zikri, itu. Barang siapa si madkur, si botol plastik ini melalaikan adanya dia azzikir, don kalah hidupnya. Sempit, masalahlah hidupnya, nerakalah hidupnya. Sebetulnya Abah udah siapkan ada berapa tafsir sebetulnya. Tapi inilah Abah. Kalau sudah bicara ya terserah dia yang ngomong. Mau ngomong apa. Ya. Itu ya sahabat. Bagian-bagian yang harus kita hidupkan sesungguhnya hari ini. Ada kesempatan kamu untuk merubah dirimu. Dan disuruh mengupgrade. Maka bagaimana mungkin fikih itu ditahan istihadnya oleh mereka. Karena fikih itu bagian pinggir. Sementara bagian pinggir itu satu perkara yang terus berubah. Tagoyur. Yang tidak berubah satu. Si hidup itu yang tidak pernah berubah. Tapi tubuhnya sang fikih itu berubah. Mana mungkin kamu berpikir dengan apa kata mereka dulu. Maaf. Ya ini. Saya bertanggung jawab dunia akhirat ngomong ini. Karena yang ngomong bukan Abah Setu yang cangkang luar ini. Maka hari inilah manusia terjebak dengan fikih. Adalah setinggi-tingginya fikih itu baru sah. Sah menurut manusia. Belum tentu sah menurut Allah. Sah menurut aturan syara. Dan syara itu adalah buatan manusia. Tafsiran manusia. Inna dina, indanas, agama di sisi manusia. Sementara bagian luar, maka itulah Syatoilah, Sunan Kalijaga membuat lagu lir-ilir. Tadi semua ya, buat temanten anyar. Harus penek no blimbing kui yang 5 tadi. Selalu 5, blimbing itu kan 5 barus. Boleh rukun Islam, boleh seluruh papat 5 pancer, 5. Maka selalu kaitannya dengan 5. Kaf, ha, ya, ain, shot, 5. Semua. Untuk apa? Untuk cuci dodotiro. Untuk embasuh dodotiro. Di sini semuanya. Tadi. Ya alima ma bisyudur. Ma bisyudur. Sudur, sodrun, dada. Ka'bah buatan manusia disembah-sembah. Ka'bah buatan Allah diabaikan. Inilah manusia akhir zaman. Inilah kita kegagalan kita memahami agama hari ini. Dan apalagi sudah ada kata ijtihad, tidak boleh. Inilah kengacauan terngaco yang membuat Islam terpenjara pada tubuhnya sendiri. Nah, akhirnya sholat harus pakai sarung BHS, harus ini, aduh. Inilah sahabat. Maka kata Allah, wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia yang ibadah pinggir, nah itu pakai jasad. Hanya fikih saja yang dia lakukan. Dan dia tidak boleh rubah lagi. Tadi semua. Ijtihad udah ditutup. Nah, inilah. Sementara makhluk itu tagoyur. Ayam aja udah lepas ijtihad. Kata ayam, gak mau lagi saya tuh. Saya ingin manfaat. Dulu saya zaman Abah kecil, sahabat makan daging ayam tuh 2 tahun sekali. Kenapa? Karena ayamnya harus gedenya baru 2 tahun bisa dipotong. Sekarang ayamnya sudah melepaskan ijtihad. Kata ayam, saya ingin 20 hari bisa manfaat buat manusia. Maka 20 hari sekarang kau bisa potong ayam. Ijtihad tuh ayam. Lepas ijtihad. Dulu ngobrol itu pakai pager, pakai ini. Alat komunikasi pun ijtihad. Saya harus merubah diri. Nggak boleh lagi saya menggunakan komunikasi dengan semapur, dengan morse. Maka hari ini saya harus jadi handphone tuh. Upgrade dirinya. Upgrade fisiknya, tubuhnya. Upgrade SIM cardnya dengan G, 2G, 3G, 4G, 5G. TV, saya harus lepas ijtihad. Kan dulu saya pakai tabung besar, di bawahnya susah, harganya juga murah. Sekarang saya ingin plan. Ijtihad. Itu bagian luar. Kan hakikatnya nonton TV. Bukan masalah bentuk TV. Demikian pula fikih. Maaf ini. Bukan Abah sedang merendahkan fikih.
Tapi Abah ingin ajak realitas. Karena hari ini terjebaknya justru di situ. Pada ulama-ulama dulu termasuk baginda Nabi nggak di situ. Itu yang Abah tadi semua. Tadi justru kita udah keluar dari mereka. Tadi. Apa yang tidak di-upgrade hari ini? Apa yang tidak melepaskan ijtihadnya hari ini? Duren dulu. Duren itu buahnya kecil. Bijinya gede dalamnya. Dagingnya tipis. Rasanya hambar. Hari ini duren pun sudah mengupgrade jadi musangking. Mahal. Dagingnya tebal, warnanya kuning, baunya harum, rasanya manis. Bijinya tak ada. Tuh, pengakuan dirinya tidak ada. Lain kayak dulu, bijinya gede. Oh ini saya. Itulah. Karena manusia itu tidak mau belajar dari alam. Padahal alam tidak alamat. Alamat kenyataan perwujudan tajalinya Tuhan itu sendiri. Apa yang nggak di-upgrade? Apa yang tidak melepaskan ijtihadnya? Semuanya melepaskan ijtihadnya. Manusia nggak boleh ijtihad, pikir sudah selesai. Aduh, kacau balau kalau begitu. Inilah yang menyebabkan miskin. Tidak boleh berubah. Begitu kasih duit sedikit, ternyata ilmu yang kau pelajari itu tidak berguna sama sekali. Jadi menteri agama pun di masjid, ya Allah, keluar dari masjid setan. Karena tidak mengupgrade. Karena pirok antara dohir dan batin. Sahabat, ya. Inilah yang hari ini menyedihkan buat bangsaku tercinta hari ini. Mari kita kembali. Ulama kita dulu sudah membuat Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tapi satu. Itu makanya suhudul kasroh. Itu Bhinneka Tunggal Ika itu suhudul kasroh bil wadah. Berbeda-beda. Membeda suku, beda agama, beda warna kulit, beda apapun. Satu. Maka ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu bukan satu, tapi satu kesatuan. Itulah tauhid. Wahada yuwahidu tauhidan. Kalau tidak begitu, tidak akan bisa membawa kepada kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu akan kafirkan orang ini, kafirkan. Akibatnya tidak ada persatuan Indonesia. Akibatnya tidak ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Hikmah dalam kebijaksanaan perwakilan. Barulah di ujung-ujungnya baldatun thayyibatun warabun ghafur, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan begitu. Cuma kita sekarang udah keluar. Mereka membenci Pancasila, membenci Bhinneka Tunggal Ika. Inilah hari ini karena agamanya sudah kembali lagi dijajah. Itu pahami ya. Itu ya sahabat, pada dasarnya ada akhirat dekat, ada akhirat jauh. Akhirat jauhnya hidup lagi di sini. Itu Abah kasih tahu bocorannya. Karena dia yang mengatakan yauma tubaddalul ardu. Artinya apa? Kehidupan yang akan datang tergantung kehidupanmu hari ini. Maka di dalam konsep reinkarnasi, kebangkitan kembali lah, bolehlah kalau kamu nggak mau pakai bahasa itu. Kebangkitan kembali. Kamu akan bangkit di alam fisik. Karena inilah kenyataan Tuhan. Alam fisik inilah penghujung Tuhan itu ingin wujud. Yang tadinya adalah kosong, goibul goib, sirru sir. Sekarang sudah ditampakkan. Dia menampakkan dirinya pada segala makhluk yang ada dengan 4 sifatnya. Jalal, Kohar, Jamal, Kamal. Sebetulnya. Sahabat, ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Kalau tidak begitu, berarti kita ini mau kapan? Tadi semua. Ya, kamu akan bangkit lagi. Nah, tapi sekarang ada surga yang dekat yang harus kamu nikmati. Karena kamu hidup di saat ini. Jadilah manusia bermanfaat saat ini. Tadi semua. Ayam aja ingin manfaat ya tadi semua. Dia keluar ijtihad. Ayam ingin manfaat. Duren ingin manfaat. Semuanya makhluk ini ditonjolkan oleh Allah. Hei manusia, lihat di sekelilingmu itu. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusikum. Kamu baca tuh. Mereka berubah kok kamu nggak mau berubah, itu piye toh? Nah ini sahabat. Inilah yang harus dipahami ya sahabatnya. Ya. Nah itu tadi orang sombong itu Mas Muklis tadi karena selama yang hidup dia semuanya aku. Ya maka itulah kata Abah kalau nggak ngerti konsep al-mutu qabla an tabutu maka yang ceramah kamu ujung-ujungnya ampau itulah tadi semua. Maka sebagai penutup dari Abah sebetulnya ingin membahas ayat ini tadi semua. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tidak meminta apa-apa. Ya, inilah yang harus dibangun. Juga demikian pula
Siapa ini? Termasuk juga Nabi Hud. Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. In ajriya illa 'alal ladina fatarani. Afala ta'qilun. Hud berkata, wahai kaumku, aku tidak minta kepadamu imbalan bayaran sedikit pun dengan apa yang kusampaikan. Sekarang kan semua dikit-dikit angpau, dikit-dikit angpau, tadi semua. Ya. Kemudian juga sama dengan baginda Nabi menyampaikan, ya, menyampaikan kepada kita tentang apa kata baginda Nabi adalah surat Asy-Syura. Ya, kalau tidak salah surat Asy-Syura. Ya. Dalam surat Asy-Syura adalah baginda Nabi menyampaikan Allah berfirman tentang baginda Nabi, ya, tentang apa namanya, mana tadi Abah sudah kumpulkan tafsirnya. Yang jelas adalah surat ayat 20, kata Nabi pun sama dengan Nabi Hud, ya. Jadi Nabi pun sama dengan Nabi Hud, tidak meminta apa-apa atas bayaran daripada apa yang disampaikannya tadi. Mana ya ayatnya ya sahabat? Kayaknya belum kemasukin ke HP tadi dari tafsir, ya. Dari semua, ya. Intinya Nabi Hud, para anbiya, dia berdakwah, tetapi kita pun sama dalam beribadah. Maka kenapa Allah ancam orang-orang yang melakukan ketaatan dengan tubuhnya dan dia untuk kepentingan tubuhnya? Man kana yuridul harsal akhirati nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridul harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu bil akhirati min nasibin. Siapa yang menghendaki balasan di akhirat, akan kami tambahkan balasannya itu baginya. Ya. Tapi siapa yang menghendaki balasan di dunia dari amal ibadat akhiratnya, maka tetapi dia akan mendapatkan balasan di kehidupan yang akan datang. Ya, kalau udah panen di sini, maka itulah kenapa ibadah tidak boleh sombong. Yang ibadah bukan kamu. Itulah karena kata Nabi, la yadkhula jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Bahkan dalam sebuah ayat lagi kata Allah, kamu tidak akan masuk ke dalam surganya Allah sesulitnya unta masuk ke lubang jarum selama masih ada dirimu. Sombong. Itu Mas Muhlis, ya. Yang maksud sombong itu, ya. Hari ini manusia sombong, miskin, sombong, orang Islam. Makanya tetap konsepnya kembalilah pada Nabi. Al-mutu qabla tamut. Kembalilah konsep Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan nunggu mati. Matikan. Bahkan dalam ayat ini juga sama. Surat Asy-Syura. Ya, Allah melarang kita melakukan apa. Sementara sekarang manusia duha untuk dunia. Itu dah kengacauan terngacau. Ya. Maka man kana yuridul ajilata ajalnahu lahu fiha manasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhuro. Siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi dari hasil ibadah akhirat, dzikir, salawat, tahajud, duha, maka kamu akan diberikan sedikit di sini. Itu pun berupa sungkunan, istidraj. Tapi kata Allah, aku siapkan neraka jahanam. Di mana itu? Di sini lagi. Apa itu neraka jahanam? Belangsak, miskin. Apalagi neraka jahanam itu? Rubah wujud. Abang kasih tahu. Jahanam itu nggak macam-macam, nggak main. Bukan sesuatu yang aneh. Maka kata, walaqad darokna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Orang-orang, masih orang, dia akan masuk neraka jahanam. Apa itu? Di kehidupan yang akan datang. Di mana? Di sini lagi. Karena tadi, yauma tubaddalul ardu ghair, bukan akhir. Di tempat ini. Di kehidupan yang akan datang. Itu akhirat yang jauh. Maka Abah sampaikan, ada orang yang baru reinkarnasi, sahabat, dari seorang petani di Kalimantan, lahir calon sultan. Maka hati-hati. Berarti kesempatan kamu merubah nasib. Karena akhirat itu setiap orang beda-beda. Kematian. Kiamat itu. Kematian. Ingat itu. Ya. Tadi. Tapi ada orang dari turunan sultan jadi calon tukang batu. Maka hari ini, kalau kamu punya orang tua yang kaya, kamu sudah kaya, jangan lupakan kehidupanmu di depan. Ada akhirat yang jauh. Tapi hari ini, nikmati akhirat yang dekat. Akhirat yang dekat. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Kenapa? Harus menikmati. Karena wamal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Karena kehidupan ini hanyalah permainan dan senda gurau. Semua, ya.
Ini saja barangkali yang ingin Abah sampaikan. Nanti kita akan insya Allah kalau ada kesempatan malam, karena Abah sedang membahas 6 tafsir, tapi ini akan Abah kolaborasi dengan tafsir Abah sendiri. Karena para mufasirin itu zamannya beda dengan kita. Mereka belum paham tentang genetika, belum paham tentang semua, tentang ilmu arkeologi, sehingga banyak menafsirkan yang tidak. Jangan aneh, kamu jangan kira mereka itu manusia. Dan manusia itu punya keterbatasan. Maka itulah kenapa kita tidak boleh berhenti dalam ijtihad. Sampai Nabi bersabda, berpikirlah kamu, salahnya dapat 1, benarnya dapat 2. Itu kurang apa tuntunan kepada kita? Tidak ada ayat, bukan siapapun kamu. Bagaimana sih Bah untuk itu? Tadi selama ini orang dia pikir yang merancang itu dia. Bukan, tekuk lidah, rapatkan gigi, biarkan dia Tuhan. Karena kamu tidak pernah berpisah dengan dia kok. Dia yang ngajarkan kamu. Tadi kan kata Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana. Selama kamu matikan dirimu, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napasmu, maka seperti download yang masuk pada dirimu. Ilmunya, pemahamannya, keberkahannya, rahmatnya, semuanya. Itulah disebut saum imsak selama Ramadan. Supaya Syawal salah, supaya Dzulqa'dah qa'ado duduk. Kamu sudah duduk dalam pemahaman. Man arafullah wa huwa Allah. Man arafa man arafa nafsahu, man arafullah kalla lisanahu. Itu kamu cucuk, senyumlah, rasakan saja kehadirannya dengan rasamu. Dia akan memasukkan pemahaman. Maka tadi ilmu ma'rifat itu nggak ada hubungannya tingkat-tingkat sebetulnya. Dari awal kita sudah kenal Allah tuh. Cuma kita lupa tertutup jasad. Ilmu jasad ada tingkatan-tingkatan. Iya. Tapi ilmu ruh nggak ada sebenarnya. Karena dia ya dia. Nah, itu. Ya tadi syaratnya. Maka kenapa selalu menggunakan yusrun. Bukan sahlun. Apalagi usrun. Yusrun. Ya. Karena memang mudah yang tanpa membutuhkan syarat sebetulnya. Cukup panakkan dirimu, matikan dirimu. Bagaimana? Tekuk lidah, rapatkan gigi, serahkan kepada dia. Sempurna. Walitukmilul iddata, walitukabbirullah ala mahadakum. Wala'allakum tashkurun. Baru, wa idza syalaka ibadi anni fa inni qarib. Sudah, fa inni qarib. Bukan fa inni qarib, bukan. Fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Nah, berarti kamu sudah da'u menghadirkan. Si botol plastik ini sudah tidak lagi merasa dia yang ada hanya si plastik. Hadirlah si plastik. Pada saat si botol plastik Adam, hadirlah, wujudlah si plastik. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Sekarang kewajiban hai botol plastik sudah kau selesaikan. Ya, pengakuan pada wujudmu, pengakuan pada ilmumu, pengakuan pada apapun. Fal yas wal sekarang imani. Imani. Siapa yang hidup, siapa yang wujud, siapa yang bicara, siapa yang berkalam, siapa yang hidup. Imani. La'allahum yarshudun. Nah, nanti kamu akan sadar siapa dirimu sebenarnya. Nah, mohon maaf atas kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat. Selamat Anda telah menyimak video ini hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk Anda. Sehat selalu dan selamat beraktivitas kembali. Tugasmu bukanlah mencari cinta, tetapi semata menemukan penghalang dalam diri yang kau bangun untuk melawannya. Dalam cahayamu, aku belajar mencintai. Dalam keindahanmu, untuk merangkai puisi. Kau menari dalam dadaku. Tak seorang pun melihatmu selain aku. Dan pemandangan itu mewujudkan dalam seni.